Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita segenap menyerahkan diri pada Tuhan untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintai, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan untuk minggu kita, yaitu titah yang pertama hingga titah yang keempat. Demikian bunyinya titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah titah Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 410
ayat 1 ditambah yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami jangan mengingat dosa dan pelanggaran kami pada-Mu, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami dulu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar menjadi epistel untuk hari ini yang diangkat dari Mazmur 107, dimulai dari pasal ayat 17 hingga ayat 22. Kita baca secara responsoria. Demikian di ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat pertama dan seterusnya.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kor lansia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta jemaat kita. Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta pelayanan pada minggu ini. Nama minggu pada hari ini, Minggu Letare, berarti bersukacitalah. Dengan topik minggu, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gadama Yesus, lam moruma anggoau. Paduahon calon sintua. Mulai minggu hari ini, gereja kita mengangkat Ibu Nurmalina Burumanik, istri dari Bapak Erpak Pahan, menjadi calon sintua dari WIK Nagoya sekitar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik di gereja kita. 2. Ibu Sintua Rosiana Situmeang, istri dari Bapak B. Siagian, menjadi calon sintua dari WIK Seipanas. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik di gereja kita. 3. Bajar Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah minggu pukul 8 WIB dan pukul 10 WIB, Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam melalui seksi remaja mengadakan bajar berupa makanan. Oleh karena itu, sebagai jalan kita untuk membantu panitia dalam mencari dana untuk kelangsungan berjalannya setiap program yang telah disusun oleh panitia, diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi. 4. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi. Keluarga Surya Simanjuntak dan Ibu Seli Marsa Uliana Sirait bersama dengan satu orang anak mereka. Alamat sebelumnya Jalan Palem Botol nomor 11 Sukajadi Batam Center, WIK Batam Center. Mereka pindah ke GKI Bunda Sudi. 5. Ibadah Parhalado bersama dengan keluarga. Diberitahukan kepada seluruh Parhalado bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 diadakan pertanyaan Parhalado bersama dengan keluarga, masuk pukul 19 WIB, yang bertempat di GSG lantai 1. Yang menjadi tuan rumah ialah Parhalado WIK Batam Center 1 dan WIK Glory Batam Center. 6. Ibadah lingkungan atau pertanyaan WIK. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertanyaan WIK gereja kita pada minggu ini. Pada hari Rabu 13 Maret 2024, WIK Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Seipanas, Blok 6, Kampung Nanas, Glory Batam Center, Nagoya sekitar. Pada hari Kamis 14 Maret 2024, WIK Batam Kota, Batam Center 1, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam. Kemudian WIK Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan Baloi Kolam 1 Nazaret. Untuk tempat dan alamat boleh kita lihat di warta ataupun di screen yang sudah disiapkan. 7. Ibadah pemberangkatan ujian. Diberitahukan kepada seluruh remaja yang akan menghadapi ujian sekolah bahwa pada hari Minggu 17 Maret 2024
diadakan ibadah pemberangkatan bagi yang akan mengikuti ujian. Ibadah tersebut diadakan pada pukul 16 WIB. 8. Pelatihan saksofon dan biola. Pada hari Sabtu 16 Maret 2024, gereja kita kembali mengadakan pelatihan saksofon dan biola bagi jemaat atau anggota yang pernah mengikuti pelatihan tersebut agar dapat mengikuti pelatihan kembali. 9. Perekrutan tim IT multimedia HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa gereja kita mengadakan perekrutan pada tim IT atau multimedia. Oleh karena itu, barang siapa yang berminat boleh mendaftarkan diri melalui ketua tim IT multimedia kita, yaitu Bapak JBH Stompul dengan kontak person 0811 7713 514. 10. Mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-nama dapat kita baca di layar monitor. 11. Sumbangan. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari keluarga besar almarhum Sintua B. Hasibuan, Minang Boru Marpaung atau Oputiomas. Terima kasih atas sumbangannya. Tuhan senantiasa memberkati. 12. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. 13. Keuangan. Saldo akhir per 3 Maret ya, per 9 Maret ini 2024 berjumlah 329.585.980 rupiah. Demikian warta pelayanan gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar kor pujian dari Ina Lupu Baja.
Untuk menyambut firman Tuhan, Bapak Ibu, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara seluruh umat manusia, kami memuji kebaikan-Mu saat ini, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Izinkan kami untuk memahami dan menghidupinya, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Horas madihita salhuna. Amanginang. Atik boha adong dopena somana da perlu dorahu patadahom musa diri kuate. Ia au Bibel Fro Hana Putri Boru Pasaribu. Nuaeng mangulama dihuriata. Marsi tangyang amahita amanginang anggiat nian mardala doho dengan akka pamujot tatu debata marhiti akka pelayanan di tonga-tonga ni huriaon. Mauliate madihita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30 saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya rasa kita sadar bahwa dunia ini penuh dengan perlombaan. Berlomba untuk menunjukkan siapa kita. Berlomba untuk menunjukkan apakah kita nomor satu. Berlomba ingin menjadi yang terdepan. Berlomba ingin menduduki posisi terbaik dan lain sebagainya. Perlombaan-perlombaan yang diusahakan manusia adalah untuk membesarkan namanya, untuk memperkenalkan siapa dia. Perlombaan-perlombaan ini akan kita temukan di segala bidang kehidupan, di sekolah, di perkuliahan, di dunia olahraga, di dunia bisnis, dunia politik, bahkan di dalam gereja. Setiap orang ingin jadi sorotan, ingin dipandang dan disegani. Sungguh tidak ada orang yang ingin kalah atau menjadi nomor dua. Soal perlombaan atau ingin menunjukkan diri, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat kisah tentang Yohanes Pembaptis. Khotbah hari ini mengenai kesaksian Yohanes. Sesuai dengan topik di minggu ini, Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Begini kisahnya Bapak Ibu. Yohanes dan Yesus sama-sama melakukan pekerjaannya, yaitu membaptis. Ayat 22 sampai ayat 24. Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Yesus juga setia melakukan pekerjaan Bapa. Yohanes 4 ayat 2 dikatakan di sana murid-murid Yesus membaptis. Yang awalnya Yohaneslah yang paling sukses. Yohaneslah yang paling banyak membaptis, namun sekarang banyak yang beralih kepada Yesus. Sesungguhnya antara Yesus dan Yohanes tidak ada persaingan ataupun pertikaian. Namun kedua dari kelompok itulah yang merasa bersaing, ayat 25 sampai ayat 26. Bahkan murid Yohanes bertanya kepada Yohanes, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Terlihat bahwa murid Yohanes merasa khawatir, mereka merasa bersaing dengan kelompok atau murid-murid Yesus. Ketika terjadi pembanding-bandingan, ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada muridnya dari ayat 27 sampai ayat 30. Ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat sulit diucapkan oleh manusia. Sangat sulit diucapkan dengan ketulusan dan keunggulan hati. Yohanes memberikan suatu gambaran tentang pernikahan dan menggambarkan dirinya sebagai sahabat baik dari sang mempelai atau pengiring mempelai pria, dan Yesus sebagai mempelai pria, di mana tugasnya adalah untuk membantu segala sesuatu dan memastikan acara pernikahan berjalan lancar. Tidak ada persaingan sama sekali antara pengiring mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki. Tidak ada sama sekali persaingan
antara Yohanes dan juga Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan ini adalah karena ia mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya, yaitu ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Yesus. Yohanes sama sekali tidak iri dan tidak ingin menonjolkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal-hal tentang memperbandingkan atau ingin menonjolkan diri juga kerap sekali terjadi di sekitar kita, bahkan oleh diri kita sendiri. Lalu apa yang perlu? Apa yang ingin kita perhatikan? Apa yang ingin diberitahukan oleh khotbah kita hari ini? Yang pertama, sama halnya dengan yang terjadi dalam kisah Injil Yohanes hari ini. Dengan kisah Yohanes dengan Yesus, kita juga sering membanding-bandingkan mengenai pengkhotbah yang manakah yang paling baik, pengkhotbah yang manakah yang lebih baik. Pengkhotbah yang ini lebih alkitabiah, sementara pengkhotbah yang itu lebih menjangkau kehidupan. Lalu pelayanan siapakah yang lebih baik? Pelayan yang manakah yang lebih baik? Hidup kita tidak akan pernah selesai dari yang membanding-bandingkan. Terlebih gereja kita HKBP, Bapak Ibu, yang selalu berganti-ganti pusat mengirimkan pelayannya, ada yang datang, ada yang pergi, maka tindakan membanding-bandingkan sepertinya tidak akan pernah usai. Yang pergi lebih begini, yang datang lebih begitu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sejauh para pelayan, para pengkhotbah memberitakan Injil, sejauh para pengkhotbah atau pelayan setia pada firman Tuhan, kita harus berdoa bagi mereka dan menjadi sumber dorongan bagi pelayanan mereka. Sebab semua anugerah baik, termasuk keberhasilan pelayanan, bukan berasal dari si pelayan atau manusia itu, tetapi berasal dari Tuhan. Sebab semua anugerah baik termasuk keberhasilan pelayanan berasal dari tangan Tuhan, bukan karena perbuatan manusia. Seperti Yohanes yang menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepadanya adalah anugerah Tuhan. Peran Yohanes Pembaptis adalah untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus. Tidak pernah bermaksud ingin bersaing, tetapi ingin memberitahu orang-orang bahwa Yesus akan datang. Yang kedua, perbandingan dan rasa iri. Benar bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin mengalami kegagalan. Siapa yang ingin gagal? Semua orang berusaha ingin sukses. Semua orang berusaha ingin sukses karena kita yakin kesuksesan akan menentukan reputasi. Kesuksesan akan menentukan citra dan pandangan orang-orang sekitar untuk kita. Namun kesuksesan bukanlah segalanya. Kesuksesan bukanlah segalanya. Menghasilkan banyak uang bukanlah segalanya. Memiliki pelayanan terbesar bukanlah segalanya. Memiliki karir yang menanjak bukanlah segalanya. Ternyata semuanya itu tidak menjamin kebahagiaan. Banyak orang yang telah mencapai banyak hal menurut standar manusia atau standar dunia, tetapi terisolasi, kesepian, bahkan mengalami depresi. Namun Yohanes tahu bahwa mengikut Kristus jauh lebih baik daripada kesuksesan apapun yang bisa dia raih.
Kesuksesan tidak menjadi landasan yang mampu memberikan kedamaian. Namun, hubungan kita dengan Kristuslah yang mampu memberi kedamaian. Bapak Ibu, Yohanes tidak mengevaluasi pelayanannya berdasarkan sudut pandang manusia atau sudut pandang dunia. Ia mengevaluasi pelayanannya melalui kacamata rohani. Sebagai orang yang lebih awal melakukan pembaptisan, dia sama sekali tidak iri dengan Yesus. Bahkan, dia tidak ingin dibandingkan dengan Yesus karena Yesus lebih segalanya dari dia. Yohanes benar-benar memahami siapa Yesus. Dialah Yesus, anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia ini. Pelayanan Yesus Kristus perlu terus berkembang, sementara pelayanan Yohanes Pembaptis tidak perlu. Sementara pelayanan Yohanes Pembaptis perlu dikurangi. Perhatikan ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah yang harus terjadi, Bapak Ibu Saudara, supaya rencana penebusan Allah dapat digenapi. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes memahami hal ini dan menerima peran kenabiannya. Dia bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi Yesuslah yang istimewa. Yohanes telah memenuhi peran utamanya yang diberikan Tuhan, yaitu untuk mengumumkan kedatangan Yesus. Ketiga, tentang cara berpikir dan kerendahan hati. Kerendahan hati tidak berarti bersikap pasif, kecil dan lemah. Kerendahan hati sejatinya adalah memberi Tuhan kemuliaan. Dan cara kita untuk memuliakan Tuhan adalah dengan rendah hati menerima peran yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda. Panggilan Tuhan atau peran yang Tuhan berikan kepada kita, contohnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu dan bapak atau orang tua, sebagai anak, sebagai pencari nafkah, sebagai pengasuh, sebagai karyawan, sebagai atasan, bahkan sebagai tetangga, sebagai pedagang, dan banyak lainnya peran yang kita terima. Sebagai apapun kita, Bapak Ibu, apapun peran kita dalam hidup ini, kita harus bertujuan untuk membesarkan nama Tuhan. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, haruslah jalan untuk membesarkan nama Tuhan. Dimanapun kita bekerja sebagai karyawan atau sebagai atasan, haruslah menjadi jalan kita untuk membesarkan nama Tuhan. Jangan sekali-sekali memegahkan diri. Kita membutuhkan kerendahan hati untuk mengatakan, Tuhan, inilah yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akan melakukannya dengan kemampuan terbaikku. Harus orang yang rendah hatilah yang mampu mengatakan hal tersebut. Tuhan, inilah yang Engkau berikan kepadaku. Terimalah apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dan aku akan melakukannya dengan kemampuan terbaikku. Berikanlah kemampuan terbaikmu untuk melakukan peran yang Tuhan berikan itu. Kristus harus selalu bertambah-tambah dalam hidup kita, dan kita harus selalu semakin menyusut. Inilah kunci menuju kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari ketiga poin tersebut, dari ketiga poin yang telah kita dengarkan, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Pengenalan diri adalah yang utama. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Tidak ada yang patut disombongkan oleh manusia. Siapapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun kedudukan kita, setinggi apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, tidak ada yang patut untuk disombongkan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu kepada dirinya
kalau tidak karena Tuhan yang mengaruniakannya. Apapun yang ada, apapun yang kita dapatkan itu semua karunia Tuhan, bukan karena kekuatan atau kemampuan kita seorang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu iri, tetapi marilah berusaha mengenali Yesus. Marilah mengaku dosa di hadapan Yesus. Biarlah Tuhan semakin besar, tetapi kita semakin kecil. Itulah kunci sukacita yang penuh. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mulia, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi petunjuk untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Ya Tuhan, Engkaulah sumber berkat. Berkatilah setiap usaha yang kami kerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kami. Berkatilah setiap langkah kami. Berikanlah pertolongan-Mu lewat tubuh dan jiwa yang sehat, supaya kami tetap dapat bekerja setiap hari. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hikmat. Berilah kami hikmat supaya kami senantiasa menyadari bahwa apapun yang kami miliki adalah karunia-Mu, sehingga kami semakin mampu membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, pada ibadah minggu kami hari ini kami bawakan ke dalam doa kami setiap program Huria. Biarkanlah Tuhan program-program yang telah terencana, yang akan direncanakan juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semoga setiap rencana itu bertujuan untuk membesarkan nama-Mu. Semoga setiap program gereja-Mu bertujuan untuk menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia, untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Ya Tuhan, kami juga bawakan dalam doa kami setiap jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang tua dan lansia. Engkaulah yang memberkati mereka, berikan pertolongan-Mu di waktu kesusahan. Engkaulah yang memegang teguh tangan mereka, berikan kesehatan, jauhkan mara bahaya. Begitu juga dengan para pelayan gereja Tuhan. Berkatilah, berilah kekuatan, berilah hikmat, supaya kami semakin dimampukan, semakin mampu, semakin bergiat untuk melayani Engkau di tengah-tengah gereja. Ya Tuhan, di atas segala permohonan kami, ampunilah kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan seterusnya. Mana saja
kita bergema. Kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan marilah menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.